Saya perwakilan dari kelompok 8. Saya akan membahas tentang chapter dukungan pelaksanaan. Yang pertama, sistem unsur jendela. Bab ini akan membahas lebih detail tentang sistem widowing yang digunakan untuk membangun antarmuka WIMP. Yang kedua, fitur penting pertama dari sistem widowing adalah kemampuan untuk memberikan kebebasan programmer dari spesifikasi perangkat kerasnya. Yang ketiga, berbagai perangkat keras ini dapat digunakan dalam sistem interaktif apapun dan semuanya berbeda dalam hal data yang dikomunikasikan perintah yang digunakan untuk mengajari mereka. Yang keempat, programmer ingin mengarahkan perintah ke terminal abstrak yang mengerti bahasa yang lebih umum dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang spesifikasi lainnya. Yang terakhir adalah selain mempermudah tugas pemrograman, terminal abstrak memungkinkan probabilitas program aplikasi. Contoh model pencitraan yang pertama yaitu pixel, yang kedua sistem kernel grafis atau disingkat GKS, yang ketiga adalah antarmuka hierarki programan untuk grafis. Yang terakhir adalah PopScript. Selanjutnya kita akan membahas sistem arsitektur widowing. Buzz and Coase mengidentifikasikan 3 opsi arsitektur. Opsi yang pertama yaitu untuk menerapkan dan mengimplementasikan pengolahan berbagai proses dalam masing-masing aplikasi yang terpisah. Yang kedua adalah menerapkan peran manajemen dalam kernel sistem operasi. Yang ketiga adalah memberikan probabilitas yang sangat tinggi. Terus opsi yang terakhir itu disebut sebagai arsitektur client server. Selanjutnya ini adalah peran sistem widowing. Yang ini adalah arsitektur client server. Selanjutnya, pemrograman aplikasi. Aplikasi interaktif umumnya yang digerakkan oleh pengguna dalam arti bahwa tindakan yang diambil aplikasi ditentukan oleh input yang diterima dari pengguna. Selanjutnya, menggunakan toolkit. Fitur utama antarmuka WIMP dari perspektif pengguna adalah perilaku input dan output secara intrinsic terkait dengan entitas independen pada layar tampilan. Ini merupakan contoh perilaku objek interaksi tombol. Nah, dalam kasus ini ada hierarki kelas yang ketat di mana setiap kelas mewarisi hanya satu kelas dari kelas induknya. Yang ini merupakan hierarki kelas warisan tunggal dari toolkit view. Selanjutnya, sistem manajemen antarmuka pengguna. Serangkaian teknik pemrograman dan desain yang seharusnya menambahkan level layanan lain untuk desain interaktif. Untuk desain sistem interaktif di luar level toolkit adalah sistem manajemen antarmuka pengguna atau singkatannya UMS. Tujuan dari UMS sendiri itu ada 3. Selanjutnya, UMS sebagai arsitektur konsepsional. Masalah utama dalam bidang penelitian ini ada salah satunya pemisahan. Nah, ada beberapa banyak argumen bagus untuk mendukung pemisahan kekhawatiran ini. Yang pertama itu probabilitas, yang kedua itu reusabilitas, yang ketiga antarmuka berganda, yang keempat kostumasi. Selanjutnya, istilah UMS diciptakan oleh Klasik pada tahun 1982 dan arsitektur konsepsional pertama dari pembentukan UMS dirumuskan di sebuah lokarya pada tahun 1985 di Jerman. Komponen logis dari UMS diidentifikasikan. Yang pertama, presentasi, yang kedua, kontrol dialog, dan yang ketiga adalah antarmuka aplikasi. Ini merupakan model Simon dari komponen logis dari UMS. Kekhawatiran lain yang tidak ditangani oleh model Simon adalah bagaimana membangun sistem interaktif yang besar dan kompleksi dari komponen yang lebih kecil. Yang ini merupakan thread model view controller di Smalltalk.
Arsitektur model agen yang lain disebut untuk sistem interaktif adalah model PAC. Presentasi, abstraksi, kontrol yang disarankan oleh Couch. PAC didasarkan pada kumpulan trait juga dengan simatik aplikasi diwakili oleh komponen abstraksi. Yang kedua, input dan output digabungkan dalam suatu komponen presentasi. Yang ketiga, komponen kontrol eksplisit untuk mengelola dialog dan korespondensi antara aplikasi dan presentasi. Ini merupakan model presentasi abstrak control Couch. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan PAC dan MVC. Yang pertama, PAC mengelompokkan input dan output secara bersama-sama, sedangkan MVC dia memisahkannya. Yang kedua, PAC menyediakan komponen eksplisit yang tugasnya adalah untuk melihat bahwa abstraksi dan proses tetap konsisten satu sama lain. Sedangkan MVC tidak memberikan tugas penting ke salah satu komponen. Yang ketiga, PAC lebih merupakan arsitektur konseptual daripada MVC karena kurang tergantung implementasi. Selanjutnya, pertimbangan aplikasi. Myers telah menguraikan berbagai teknik implementasi yang digunakan untuk menentukan pengontrol dialog secara terpisah. Yang pertama, jaringan menu komunikasi antara aplikasi dan presentasi dimodelkan sebagai jaringan menu dan submenu. Selanjutnya, notasi tata bahasa dialog antara aplikasi dan presentasi yang dapat diperlukan sebagai tata bahasa tindakan dan tanggapan. Nah, rangkuman dari semuanya, yang pertama kita udah mempelajari tentang deskripsi sistem widowing yang merupakan dasar antarmuka WIMP modern. Yang kedua, sistem widow hanya menyediakan tingkat abstraksi paling kasar untuk programmer. Terus yang ketiga, toolkit yang digunakan dengan sistem widowing tertentu menambah level abstraksi dengan menggabungkan perilaku input dan output untuk memberikan programmer akses ke objek interaksi yang akan digunakan untuk membangun komponen sistem interaksi. Sekian dari saya untuk menyampaikan materi tentang dukungan pelaksanaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.